Nah, sesuai dengan peruntukannya. Ya. Gimana? Terima kasih. Tadi masalah pembuktian. Sebelum kami masuk kepada materi, pada akhirnya dalam pembuktian, ada yang kami perlu pertanyakan kepada majelis. Saya belum waktunya pertanyaan pembuktian dulu. Ya, kita ke pembuktian, setelah pembuktian baru kita menanyakan. Ya. Nah, artinya sebelum pembuktian ini harus kami tanyakan dulu. Apa yang Terima kasih majelis atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang pertama yang kami pertanyakan adalah bapak-bapak hakim ini beserta ibu hakim ini sama panitera, apakah ini berasal dari hakim dan panitera dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang? Itu aja majelis. Kalau itu tidak boleh ditanyakan, Pak. Ini nyatanya kami sebagai hakim pada pengadilan. Ya. Artinya dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Mau dibantah, silakan dibuat secara tertulis. Ya, kita masuk dulu lagi Pak. Pembuktian. Izin majelis, masalahnya ini menyangkut pasal 79 Undang-Undang nomor 5 tahun 86 tentang konflik interest. Iya, kalau Bapak mau sampaikan itu, silahkan disampaikan. Ya, tadi mau salah disampaikan, silakan. Tapi proses persidangan itu tetap berjalan. Kita menghambat proses persidangan, ya. Mestinya kita berdebat di sini tidak selesai, Pak, ya. Mestinya apa yang kami tanya, mestinya majelis harus jawab dulu. Kami jawab bahwa kami ini adalah hakim pada pengadilan tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara. Kalau ada merasa ada kepentingan konflik, silakan Bapak sendiri yang ini, ya. Kami akan begini. Hakim pada saat diberikan persidangan, diberikan perkara, tidak berhak, tidak boleh menolak perkara setelah ditunjuk oleh ketua pengadilan. Ya, itu aja Pak. Jadi jangan kita berdebat, ya. Kalau berdebat kita selesai. Bukan berdebat, kita bicara Ya, hukum. silakan. Izin majelis, ini kita selesaikan dulu. Saya punya hak hukum juga untuk bertanya. Ya, sudah selalu sampaikan. Satu lagi yang perlu sampaikan. Apa? Pasal 1, Silakan Bapak uraikan nanti ya, Pak. Silakan diuraikan. kami ingin secara lisan, Ya. biar semua masyarakat tahu. Ya. Pasal 79 pasal 1 mengatakan apabila hakim atau panitera yang mempunyai kepentingan di dalam perkara itu harus mengundurkan diri. Tapi tidak ada kepentingan Pak perkara ini. Yang kedua disebut itu akan diminta oleh para pihak. Nah, pihak itu adalah kami, pihak sebagai tergugat. Kami bukan bawahan ketua, bukan bawahan panitera, bukan atasan Baik. panitera. Ya. Mungkin kita tahu materi yang kami minta adalah perjalanan dinas para hakim yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya itu adalah bagian Bapak juga sebagai hakim. Bapak sudah memberikan tanggapan di jawabannya. Ya. Bapak sudah memberikan tanggapan jawabannya. Jadi tidak perlu kami. Baik. Kami minta kepada majelis ini dibuat sebagai fakta hukum. Artinya kami sudah menyatakan hak kami bahwa kami minta pergantian majelis. Kami bukan menolak persidangan di kota ini, bukan. Ini sah. Ya. Tapi yang kami minta adalah pergantian majelis. Ya. Dan tolong dicatat panitera itu fakta hukum. Ya. Terima kasih. Termohon juga minta pergantian majelis, ya. Silakan lanjut. Baik, kuasa pemohon dan ada buktinya. Silakan. Pas termohon bisa maju ke depan. Penggantinya mana Pak? Daftar. Daftar buktinya serahkan aja. Cukup buat untuk daftar. Satu-satu. Satu
pikiran KPK selesai. Dan asli mana? Semuanya tentang yang tahu saya. Satunya mana? Kopi ya? Hah? Ini kopi ya? Izin majelis. Ya. Ini daftar bukti ini. Kalau nanti Pak, jangan dikomentari buktinya. Kalau dikomentari nanti pada saat. Masalahnya ini sama dengan bukti Anda waktu di Komisi Informasi. Memang seharusnya itu sama. Ah, mestinya bukti tambahan aja. Karena belum. Kan sudah ada di berkas ini. Tidak ada di berkas. Tidak bisa. Di berkas Komisi Informasi. Tidak ada. Tidak ada di sana. Oh, berarti ini sudah melanggar pasal 6. Ya. Mestinya kok pengadilan tata usaha harus meminta dokumen itu di Komisi Informasi. Ya. Karena ada Nanti pasal 6 begini, Pak. perma. Nanti gini, sambil menunggu proses karena ini majelis kita menunggu prosesnya, ya, gitu ya. 14 hari setelah itu terdaftar, PUTN harus minta ke Komisi Informasi bukti-bukti semua. Jadi mestinya Anda tidak masukkan ini lagi, udah di sini kok, ada di sini. Anda seharusnya harus hanya menambahkan bukti tambahan namanya. Kami sudah sering bersidang masalahnya di PUTN. Ada ya? Mestinya hanya Anda bukti tambahan aja aturan. Tapi kita tidak ada ya, jadi kalau gitu kita pending dulu, ya, kita pending dulu. Kami ada bukti kami, Nah, ada ya, bukti tambahan. ya tambahan. Jadi kami perlu begitu di pending semuanya dulu, Pak. Siap. Karena ini datanya yang kami di majelis ini tidak ada, belum ada. Ini dari Komisi Informasi. Ya, dari komisi. Mestinya sudah didapatkan bukti-bukti. Iya, kami sudah minta, tapi tidak minta. Kan komisi informasi kan tidak belum ada juga. Ini berkas ini baru diterima oleh kita harus. Ya kita kembalikan ke perma pasal 6. Iya. Hanya Bapak ada tambahan? ada. Jadi kami bukan ngada-ngada, kami sesuai dengan undang-undang, sesuai peraturan. Nah, ini namanya bukti tambahan. Oh, yang jawabannya. Ya, waktu di Komisi Informasi ini nggak kami buat. Gini Pak, kami sementara berikan kode D1 dan apabila ada nanti buktinya mungkin ada perubahan, misalnya bukti tambahan kodenya sama enggak di sana? Ini tambahan. Iya, beda ya. Jadi di luar daripada ini Di luar, putusan. yang maksud saya kodenya sama enggak, misalnya di sana D1 D2 dengan Oh itu ya, ya betul. nanti tapi untuk sementara kami terima yang ini. Siap. Nanti kemudian berikutnya apabila sudah dapat kita menyesuaikan. Siap. Ini yang pertama tanda terima. Oh jawaban PUTN. Ini jawab PUTN.
Ini jawaban Ketua PPW penerima pernyataan. Ini legasinya. Ini legasinya, ini tanda terimanya. Pemandingnya berarti Aslinya ada di sini sebenarnya. oh iya. Ini surat kuasa. Jadi, aslinya ada di sini. Ada di situ, mestinya ada di situ. Nah, ini surat kuasa dari Pengadilan Tata Usaha Negara waktu mereka bersidang di Komisi Informasi. Sekarang nggak terima ada. Ini sudah ada juga Pak. Mereka sama kan? Sama. Artinya aslinya sama mereka. Sama surat kuasa daripada Anda dulu di Komisi Informasi kan? Ini terima maksudnya itu kuat. Ini kelengkapan berkas perkara antara sudah ada Pak. Sudah ada. Sudah ada. Berapa tempat? Oh, siap. Siap. Yang laporannya satu ini, jadi kami kembalikan. Tanda terima ini belum ada. Sama surat kuasa. Surat kuasa nih. Kalau bapak punya ada, kalau tidak ada itu pertemuan. Ini kan tanda terima ini ada asli sama mereka. Sama surat kuasanya orang ini kan ada sama mereka kan. Nah kami diberikan hanya fotokopi. Nanti kita minta lagi sana yang Siap. Jadi ini tambahan ya Pak. Siap. Jadi kita beri tanda sesuai dengan tandanya dulu ya Pak. Nanti kami Siap. menyesuaikan. Nah, ini mereka juga tidak beri tanda ya. Tapi tercantum di dalam putusan. Ini ada di P1 apa ya? P1. Tertulis di putusan P1, P2 ya. Iya, P1, P2. Jadi kalau begitu kita urutkan aja sesuai dengan itu. Karena posisinya ya bagian belakang. Sementara di sini posisinya sebagai kamar. Kan tambahan majelis ketua. Ya. Artinya nomor tidak perlu dengan ini kan? Iya, sesuaikan dengan posisi pemohon dan Iya. tergantung posisi. Jadi tambahannya satu ya ini. Dua. Satu tanda terima sama kuasa. Siap. Kami terima dulu ya. Siap. Aslinya jadi sesuai dengan fotokopi semuanya dulu ya Pak. Aslinya ada di Komisi Informasi. Tapi dari fotokopi ke fotokopi aja dulu kan? Dari fotokopi. Sesuaikan dengan pembanding. Siap, siap. Dari fotokopi ke fotokopi. Kalau ini nanti kami minta ya, surat kuasanya mungkin ada juga. Sudah ada di situ. Di berkas. Mestinya ada. Yang itu yang tebal-tebal apa dia? Yang putusan. Jadi kami lihat fotokopi ya. Siap. Supaya
Kalau yang dicoret ini berkuasa, berarti yang dicoret orang kata coret, yang satunya kan sudah ada lalu dan yang satunya dicoret Yang tidak jadi berarti ini kan. Ini. iya, coret sekali aja Coret gini. iya, lurus Turun ke sana. iya. Terparap. Terus oh iya, kasih kode Pak, kasih cek. S. SDPK namanya sah coret. SDC. S. titik Titik. C. C. sah coret. Tanggal hari ini Pak. Tanggal. Ini semuanya bekas ya. Bekas ya. Alhamdulillah ada arsipnya Pak. Ada. Jadi dari penggugat yang tadi dapat bukti tidak jadi ya diserahkan hari ini. Ya. Ya. Silakan Bapak. Siap. Kepada pemerintah kami sampaikan bahwa penjelasan hari ini yang menyerahkan setia karena belum dari komisi informasi persyaratan untuk menyampaikan bukti yang disampaikan kepada masyarakat dari pihak termohon keberatan menyampaikan aparat bukti surat kuasa ketua PPW dengan di penerimaan keputusan komisi informasi. Bapak ada saksi nggak? Saksi tidak ada. Tidak ada ya. Siap. Ahli? Tidak ada juga. Tidak ada juga ya. Mahal majelis. Kami rakyat, tapi uang. Datang ke sini aja pakai biaya ongkos ke sini. Ya maksud saya surat apa yang tadi Bapak sampaikan itu bisa kalau ada ahli yang bisa berkenan. Nggak perlu Pak, majelis. Dan mestinya peradilan ini tidak perlu ada persidangan di sini. Mestinya di komisi informasi sudah selesai. Ya. Iya. Iya. Bahwa ya, kami berikan kesempatan kepada pemohon ya, menyampaikan perlihatkan buktinya ya pada persidangan berikutnya dan termohon apabila ada tambahan bukti boleh disampaikan. Ada tambahan bukti itu juga
Terima kasih, mungkin ada yang perlu saya sampaikan. Mohon izin majelis sebentar aja. Yang pertama adalah daftar barang bukti tambahan ini. Kenapa kami buat informasi bukti penerimaan keputusan itu? Karena di sini kami dapat Komisi Pengadilan Tata Usaha Negara mengambil putusan hukum itu, kami dapat tanggal 2 bulan 3 dari Komisi Informasi. Nah, kalau dihitung 14 hari itu jatuhnya di tanggal 21. Sementara gugatan mereka buat tanggal 24 Maret. Itu yang pertama, izin majelis. Yang kedua, kami sudah membaca dan pasti itu akan dikonfirmasikan sesuai dengan jawaban. Oke, yang kedua majelis. Kami belum mengambil keputusan. Jadi apa yang disampaikan di jawaban kami akan klarifikasi. Yang kedua majelis, mohon izin, tolong diberikan kami waktu. Kami ini rakyat majelis. Kami sini aja membutuhkan biaya, ongkos segala macam dan perjuangan. Ya, tolong kami diberikan waktu dikit aja. Yang kedua, bahwa pemohon ini selalu menyatakan bahwa atasan daripada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersidang di Komisi Informasi itu, mereka bilang ini adalah salah. Ya, kalau memang salah, kami kan merujuk kepada waktu mereka datang bersidang, yang memberikan kuasa siapa? Adalah ketua pengadilan. Berarti itulah yang menjadi atasan daripada PPD. Karena yang kami gugat itu waktu itu atasan PPD yang kami gugat. Artinya siapa yang atas PPD? Ya berarti dengan adanya kuasa ini, ya berarti terbukti. Yang kedua, surat kami keberatan yang menjawab itu ketua pengadilan. Kalau memang bukan dia sebagai penegak hukum, sebagai penyelenggara negara, kewajiban beliau untuk mengedukasi masyarakat. Halo teman tokoh negara, saya bukan atasannya loh. Atasannya adalah sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara loh. Ini dia. Beliau yang menjawab surat keberatan. Saya tidak memotong. Artinya itu kami anggap bahwa ini sebagai atasan. Tidak memotong apa-apa. Kami sudah baca jawabannya dan itu telah termuat di dalam jawaban. Siap. Izin majelis satu aja majelis. Artinya waktu di persidangan di Komisi Informasi kok itu tidak mereka bahas. Mestinya waktu di persidangan Komisi Informasi, wah ini pemohon ini pembentukannya salah sasaran. Ketua kami adalah bukan ketua pengadilan, mestinya ngomong gitu. Nah kalau kami udah putusan, masya Allah, kami ini rakyat loh Pak. Taunya putusan itu udah sah, udah. Apalagi Bapak pendaftaran membayar loh 1 juta. Itu uang rakyat itu, uang negara, uang rakyat kami ini. Saya kira juga Pak. Dan kami kesini juga menggunakan biaya hanya untuk mempertahankan hak konstitusi. Pasal 28F. Harus juga kami dipersulit. Sama badan sama negara. Ini adalah jawabnya dan apa yang Bapak sampaikan di dalam persidangan hari ini secara lisan juga menyampaikannya secara tertulis di jawaban termohon. Berarti ya Pak. Dan perlu kami sampai majelis, pemantau pengelola negara ada rakyat. Bisa lihat website kami, dan kami sudah beberapa kali juga mendapat penghargaan dari negara. Salah satu contoh nih, kami dapat dari negara. Jadi tolonglah dihargai rakyat itu. Karena saya kira untuk hal ini dan kami berikan kesempatan kedua kepada pemohon untuk menyampaikan usulannya yang disampaikan pada saat Komisi Informasi Publik dan begitu kepada termohon apabila ada tambahan bukti kami juga menyampaikan untuk menyampaikan tambahan di surat. Saya kira cukup. Persidangan ditunda 1 minggu. Siap. Bapak bisanya jam berapa?
Kalau bisa izin majelis, kalau bisa jam-jam 11 lah, karena harus naik ke sana harus buru-buru pagi-pagi ke majelis. Kadang-kadang harus naik motor ke sini bercepat mengejar waktu. Demikian majelis. Bebas ya. Siap majelis. Baik. Pemohon ada yang mau disampaikan cukup? Ya. Baik, dengan demikian sidang hari ini cukup dan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 jam 11 dengan agenda persidangan penyerahan isi surat pemohon dan tambahan isi surat pemohon pada para pihak hadir pada waktu yang telah ditetapkan. Pemberitahuan ini merupakan bagian pengadilan sidang hari ini dinyatakan ditutup. Nah, demikian saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air. Tadi kita saksikan persidangannya, ya. Ya, kita sebagai rakyat harus sabar. Kenapa? Sebenarnya ini kan tidak perlu harus bersidang di sini, ya kan? Kalau para hakim ini, ya, para hakim ini sama ketua pengadilan Kejaksaan Negara menghargai tentang Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menghargai rakyat yang sudah berusaha untuk mendapatkan hak-haknya pasal 28 F. Demikian saudara-saudaraku, tadi kita sama-sama menonton, ya, persidangannya tadi. Kita mengajukan dua barang bukti karena menurut mereka bahwa ketua pengadilan bukan sebagai atasan daripada PPJ. Tadi saya katakan, waktu mereka sidang di Komisi Informasi, yang membuat kuasa itu adalah ya ketua pengadilan itu. Berarti dia atasannya. Itu yang kita tahu, rakyat tahu. Demikian saudara-saudaraku ya, sebangsa dan air. Dan kepada seluruh anggota pemantau keuangan negara di seluruh Indonesia, ya, Anda harus belajar dan belajar. Karena apa? Pemantau keuangan negara harus bisa sebagai pelopor keterbukaan informasi publik. Karena dengan keterbukaan informasi publik atau transparansi sudah membudaya di negara Republik Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, itu secara otomatis itu nanti korupsi akan berkurang. Para maling-maling itu, para perampok uang rakyat itu, ya, nanti akan takut atau minimal berpikir kalau sudah transparansi atau sudah terbuka. Itu yang sebenarnya yang pemantau keuangan negara maksud atau yang pemantau keuangan negara perjuangkan. Kan malu kita sekarang ini, coba para menteri ditangkap, gubernur ditangkap, bupati ditangkap, wali kota ditangkap, kepala desa ditangkap. Kita sebagai rakyat malu. Nah, untuk itulah pemantau keuangan negara terpanggil lah untuk melaksanakan pencegahan. Jangan lagi terjadi lagi penangkapan. Artinya kalau tindak pidana korupsi sudah berkurang, otomatis tidak lagi korupsi. Demikian saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air. Kita pemantau keuangan negara belajar dan belajar. Berapa PKN? Berapa Indonesia? Salam Indonesiaku dari Sabang sampai Merauke. Bentar.